Bagaimana kabarnya hari ini? Mungkin satu yang di belakang yang paling belakang maju, depan kursi yang kosong. Itu juga satu yang masih ada yang kosong. Tolong isi. Baik. Siapa hari ini yang tidak hadir? Dikta, Bu. Jaya juga, Bu. Banyak yang tidak hadir ya? Baik, saya absen dulu ya. Mahmud Nur Rahman, Ikhwanul Muslimin, Tensia, Hadir, Bu. Dewi Aistia, Hadir, Bu. Ferdiansyah, Hadir. Diansa Fitri, Hadir, Bu. Agnes, Hadir. Hendy Ardiansyah Putra, Hadir, Bu. Putra Tanggo, Hadir, Bu. Dita Lesrianti, Hadir, Bu. Ode Cahya Rifkia, Hadir. Nurliana, Stella Safitri, Sultan Kusnul Hidayat, Rizal Fadila Harsi, Ode Amalia Zakri. Baik, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, tolong satu orang pimpin doa untuk teman-teman. Mungkin yang di ujung. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baik, berarti semua sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mungkin sebelum kita memulai pembelajaran, ada yang tahu pembelajaran minggu lalu? Tentang apa? Tujuan dan fungsi Al-Quran. Ada yang masih ingat apa itu tujuan dan fungsi Al-Quran? Masih, Bu. Pedoman hidup manusia. Nah, pedoman hidup manusia. Ada lagi? Sebagai sumber hukum. Nah, sebagai sumber hukum. Jadi sebelum kita mulai ke inti pembelajaran kita, mungkin kita melakukan ice breaking dulu supaya kalian bisa lebih semangat untuk menerima pembelajaran untuk siang hari ini. Mungkin semuanya bisa berdiri. Nah, ice breaking kita hari ini yaitu hijau dan hitam. Hitam. Hijau hitam. Jadi saya akan bilang hijau hitam. Pas ada kalimat terakhir yang sebelah hijau, kalian duduk. Kalau kita berdiri. Nah, jadi hijau itu duduk, hitam berdiri. Oke, dengarkan dan fokus. Hijau hitam. Duduk. Oh, hijau duduk. Hijau duduk, hitam berdiri. Oh, lama ya, Bu. Kurang paham, Bu. Ulangannya? Ya. Hijau hitam. Jangan mau tarik kursi itu. Hijau hitam.
Hijau. Hijau, hitam, hijau, hitam, hitam. Hijau. Hijau. Hitam. Oke. Silakan duduk. Nanti semuanya fokus untuk menerima materi hari ini. Jadi materi kita hari ini yaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut al-khauf. Ada yang tahu apa itu al-khauf? Apa itu al-khauf? Bukan berlebihan. Apa itu al-khauf? Takut, rasa takut atau rasa khawatir atau cemas. Nah, apa itu al-khauf? Yang kalian ketahui? Rasa takut atau rasa khawatir. Bisa. Nah, jadi khauf itu tersusun dari 3 kata, yaitu kaf, waw, dan fa, yang merupakan masdar dari kata kafayaka dan khaufan, yang mempunyai arti takut dan khawatir. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata khauf itu mempunyai arti ketakutan dan khawatir. Nah, apa itu rasa takut? Rasa takut akan melakukan satu hal. Ya, rasa takut itu adalah sifat orang yang bertakwa. Dia takut bukan kepada sesuatu yang kayak takut orang, bukan takut kepada hewan, atau ini bukan ditujukan takut kepada hal-hal yang baik, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan khawatir itu kata sifat yang di mana itu dia gelisah terhadap sesuatu yang belum pasti, apa yang dia khawatirkan, belum pasti sesuatu yang akan terjadi gitu. Dia khawatir dengan sesuatu yang belum akan pasti itu akan terjadi sama dirinya. Orang yang mempunyai rasa takut, dia akan terus meningkat rasa takutnya seiring meningkatnya juga pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Mungkin ada satu orang yang mungkin bacakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Sungguh bencana hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat bencana itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lari terhadap anaknya yang susunya, dan setiap perempuan yang hamil akan berguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Jadi di ayat ini itu ditujukan kepada umat manusia agar mereka takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka menjauhi sesuatu larangan-larangan dan menjalankan kebaikan sehingga mereka tidak mengalami siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya
As-Sajdah. Surah As-Sajdah ayat 16. Satu orang, silakan. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Bisa dikeraskan sedikit lagi suaranya. Yang artinya, namun mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhan dan merasa takut dan penuh harapan, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Quran surah As-Sajdah ayat 30. Nah, di ayat ini orang yang pengetahuannya tentang Allah lebih di dalam ayat ini umat yang pengetahuannya itu meningkat, mereka akan selalu takut kepada Allah, entah itu di saat dia tidur atau di saat dia lagi ngapa-ngapain pun dia tetap takut. Yang dia takutkan, yang ditakutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada yang ada satu menurut Imam Al-Ghazali. Nah, takut yang umat Islam yang takut yang dirasakan umat Islam itu yaitu yang pertama takut tidak diterima taubatnya, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal saleh, takut akan mengikuti hawa nafsunya, takut karena kenikmatan dunia, takut juga karena terperosok dalam jurang maksiat, juga takut karena tidak diterimanya dia ke dalam surga, takut juga dengan siksaan neraka. Nah, itu adalah bentuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya itu keutamaan menanamkan sifat al-khauf. Yang pertama itu mendapat anugerah, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menanamkan sifat al-khauf pada dirinya, dia akan selalu mendapatkan anugerah, petunjuk, ilmu, terus memudahkan dia dalam menyelesaikan semua masalahnya. Pokoknya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu sebagai bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang yang memiliki sifat al-khauf, dia akan selalu menanamkan keimanan di dalam dirinya. Jadi setiap dia dapat masalah atau setiap seseorang mendapat sebuah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, imannya akan kuat dalam menghadapi masalah tersebut. Yang berikutnya itu menjadi bimbing dalam kehidupan seseorang. Nah, orang punya sifat khauf itu dia akan memimpin orang lain untuk memiliki sifat khauf juga, dengan cara dia menjelaskan rasa takut itu kepada orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita dapat membawanya ke jalan yang baik dan di jalan yang penuh kebenaran gitu. Yang berikutnya memperoleh balasan surga. Orang yang mempunyai sifat al-khauf selalu takut kepada Allah, yang dimana dia takut meninggalkan sholatnya, dia takut tidak berpuasa, dia takut amal salehnya itu tidak diterima. Jadi dia selalu melakukan itu semua supaya dia dapat balasan surga untuk dirinya sendiri. Nah, berikutnya tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, umat manusia itu
kepada Allah Subhanahu Wa Taala sementara dari sholatnya, bacaannya, puasanya, hafalannya, ya kan? Nah, terus menjaga lisan dari perkataan dusta. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menjaga lisannya. Dia tidak akan berbicara dengan orang lain dengan hanya berbicara dengan orang lain yang dimana itu dapat membuat orang lain itu sakit hati. Karena kan setiap manusia itu kan selalu selalu bersosialisasi dan selalu bersosial. Jadi mereka selalu saling saling berbicara, saling berkomunikasi, entah itu secara lisan atau dalam media. Jadi kita itu harus mengucapkan kata-kata itu yang baik dan yang bermanfaat. Oke. Berikutnya menghindari iri dan dengki. Kita sebagai umat manusia itu harus menghindari rasa iri dan dengki karena setiap apa yang kita berbuat, apa yang kita dapatkan itu harus kita syukuri. Jangan kita lihat orang ini dapat ini, kita iri dengan dia. Untuk supaya dia juga kita juga bisa dapat juga kayak gitu. Tapi iri yang ini mungkin ada yang iri yang benar, yang seperti untuk memotivasi untuk kita, gitu kan? Supaya kita bisa kayak dia, bukan untuk lanjut menjaga pandangan dari kemaksiatan. Kita manusia itu harus menjaga pandangan kita, entah itu dari lawan jenis atau dari hal-hal yang lain. Yang berikutnya menjauhi makanan haram. Nah, kita sebagai umat muslim itu kan tahu yang mana haram, yang mana halal. Tapi kalau misalnya kita keluar negeri, itu kan kita harus mencari makanan yang halal. Jadi kan sekarang sudah ada yang label-label halal, label-label haram. Jadi kita itu harus berhati-hati setiap apa yang kita konsumsi. Itu jaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Kita sebagai umat muslim, pasti kita akan diminta tanggung jawabnya kita, kedua tangan dan kaki kita pada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi kita harus menjaga kedua tangan kita dan kaki kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia akan berhati-hati menggunakan tangan dan kakinya supaya dia dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan dengan diskusi kelompok. Buat kelompok. Ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Silakan untuk kelompoknya. Oke. 1, 2, 3 kelompok 1, 1, 2, 3 kelompok 2. Itu yang di belakang sama itu. Ini yang kelompok 1, kelompok 2. Nah, 1, 2, 3 ini kelompok 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3
kelompok satu kelompok satu. Kelompok satu orang 1, 2, 3, 4. Kelompok satu itu nomor 4, kelompok 2 itu nomor 1. Kelompok 3 itu nomor 2, kelompok 4 nomor 3. Ya, Jadi kita kelompok satu itu akan menjawab pertanyaan dari ibu yang dimana itu ada di poin 4. Jelaskan akibat orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah jelaskan, kita sudah dijelaskan beberapa kali bahwa melanggar, tidak takut atau kurang ngajar ya, apalagi pada sang pencipta itu balasannya cuma satu, cuma itu akan kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin saja. Jadi teman-teman jangan sampai melanggar apa yang telah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Mohon taati supaya teman-teman bisa belajar ya. baik. Terima kasih kelompok 1 secara aplaus. Oke, ada yang sudah siap? Silakan. Baik, kelompok 2. Oke, saya nomor 1 jelaskan apa yang kita ketahui tentang al-khauf. Jadi yang mungkin saya level tadi paham pelajaran tadi itu khauf diambil dari bahasa Arab yang artinya di dalam bahasa Indonesia itu adalah rasa takut, tapi bukan rasa takut kita kepada manusia, tapi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita itu takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin saja yang saya Berikutnya kelompok 4 Bu. Kelompok 4. Pertanyaan nomor 3.
sehingga menimbulkan kepada kita. Menurut saya pribadi, kesalahan yang saya pernah lakukan tentang rasa takut ini, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menolak kebenaran dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menimbulkan rasa takut akan azab dan ketidakpastian di masa depan. Lakukan ini mengurangi ketidakpercayaan kepada Tuhan dan kasih sayang baik itulah yang terjadi dalam kita pada seperti itu lagi. Itulah pertanyaan diskusi kelompok. Banyak ya jawaban-jawaban yang bagus dari kalian dan masing-masing kelompok. Jadi mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, kalau begitu ibu kasih tugas ya. Untuk tugasnya itu tugasnya cari gambar untuk orang yang punya sifat kaum dengan orang yang tidak punya sifat kaum. Masing-masing satu gambar. Ya, baik. Untuk kesimpulan kita pada siang hari ini, kita sebagai umat manusia, umat muslim harus menanamkan sifat al-kaum. Karena dengan menanamkan sifat kaum, kita akan diberikan anugerah dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin hanya itu saja. Sebelum kita tutup, mungkin untuk anak-anak ya pulang sebentar, mulai untuk tanamkan sifat kaum itu dalam diri kalian, supaya kalian dikasih anugerah dan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini.